Ya. Kan sampean kan enggak minta jabatan itu kan? Ya enggak. Ya iya. Sampean enggak minta. Sampean makan diminta, diberi amanah, diberi kepercayaan. Bismillah, jalankan. Bismillah, jalankan. Optimis tadi itu. Saya yakin Allah akan memberikan pertolongan. Itu optimis. Ya, terus. Tapi kalau saya pikir dalam perjalanan hidup masalah jodoh, saya hanya kuncinya satu, Gus. Kan siapa tahu gini, siapa tahu bisa mengurangi apa ya, pikiran sampean yang selama ini menghantui terus, yang menyebabkan jenengan berpikir terus kan. Ya lihat chat sampean ke saya ya, jenengan ke saya kan seakan-akan itu sampean fokusnya ke situ terus. Berat, Gus. Iya, saya maklum, saya manusiawi, itu wajar. Dalam perjalanan saya, setelah saya kena masalah seperti ini, mau ngasih pembinaan kepada wali murid, mau ngasih pembinaan kepada teman-teman ya sejawat, itu kalau kata-kata sudah mentah. Dalam apa begini, ada kata-kata Subang begini, kalau membina orang pintar, membina keluarga sendiri amburadul, tidak usah berbicara sudah. Sama ada lagi begini, kalau memimpin sekolah sok pandai, kalau memimpin rumah tangga salbut. Itu kan bagaimana? Nah, nanti kan sampean bisa menjawab seperti ini. Saya dalam rumah tangga ya, sebenarnya sudah ada keinginan yang besar untuk membina atau istilahnya membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tapi Allah mentakdirkan lain dan ini di luar kekuasaan saya. Kami tidak perlu mengungkapkan cerita sebenarnya, langsung saja. Ini di luar kekuasaan saya, kemampuan saya. Kan memang bukan sebab sampean kan? Iya. Bukan sebab sampean dan juga istilahnya sampean tidak tahu menau. Tiba-tiba jalannya seperti ini. Ya itu kan berarti di luar kemampuan saya. Nah, kemudian sampean juga bisa nanti gini. Undur makol walatang dur mangkol. Lihatlah perkataannya, jangan lihat orang yang mengatakan, jangan melihat sosoknya, tapi perkataannya itu apakah memang sesuai, bisa diterapkan, membawa maslahat atau tidak, itu yang dipegang. Jadi meskipun misalnya ketika kita jalan, ketika ada yang mengingatkan meskipun itu preman, Pak, dengan misalnya ini dompetnya jatuh, ini meskipun preman itu kan tetap tidak terima. Kita tidak melihat sosok. Tapi kan memimpin sesuatu itu kan ada pertanggungjawaban. Apa-apa lebih di hadapan Allah. Itu bagaimana dan itu? Enggak masalah. Mau sampean tidak melakukan kesalahan kok. Apa yang sampean lakukan salah? Enggak ada. Apa yang? Berat. Jadi memang benar di Al-Quran itu ada kabura maqtan indallahi taquluna ma la taf'al. Sangat besar murka Allah bagi orang yang berkata saja sesuatu yang tidak diamalkan, tidak dia kerjakan. Sama kan tidak itu. Apa? Yang tidak sampean kerjakan apa? Sampean sudah membina dengan sebaik mungkin, sampean sudah berusaha, tiba-tiba sampean kan tidak tahu sendiri kejadiannya seperti apa, tiba-tiba mertua kan apa yang kan sampean sudah tidak ada takuluna malah tafalun, kan tidak ada apa terkait ini masalah pengelolaan sekolah loh, tidak ada. Karena saya tahu jadi pemimpin itu tanggung jawabnya besar, apalagi kalau nggak adil,
apalagi tidak pernah kita amalkan tapi kita ucapkan kepada orang lain. Apa tidak berdosa itu? Ya pertama gini, kalau misalnya sampean terkait kepala sekolah ini, ya ini terserah karena jenengan yang melakukan ya. Ini saya kan hanya sekedar masukan. Kalau saya itu diterima tidak masalah. Terkait nanti pembinaannya, ya sesuaikan dengan apa yang sudah bisa sampean lakukan. Itu kan bisa seperti itu. Yang terkecil saja tidak bisa, mau bagaimana yang besar. Kan begitu, tahu amburadul Gus. Karena ketenangan dalam memimpin itu kan juga harus ada yang dipimpin. Ya. Sama dengan begini, suksesnya seorang laki-laki itu karena di belakangnya ada wanita yang soleha. Kan begitu. Tapi kan tidak semuanya. Iya sih Gus. Tidak semuanya. Nabi Yusuf sukses tanpa sebelum nikah dengan Sayyidah Zulaikha istrinya, Ya. yang dulu malah istilahnya menjerumuskan. Iya. Setelah jadi raja sebelum menikah. Iya. Iya, tidak semuanya. Ya memang itu rata-rata demikian, tapi tidak semuanya. Siapa tahu sampean seperti Nabi Yusuf. Allah. Kok berani banyak pandangannya. Berat untuk menghadapi itu. Ya itu tadi, optimis. Sampean terlalu pesimis terus itu apa? Optimis. Apalagi memimpin yang besar. Itu bagaimana? Segi kita kan harus memimpin dari segi agama juga harus benar, dari segi pemerintahan juga harus benar. Untuk ke situ juga ada pemimpin pertanggungjawaban masalah keluarga. Ya. Kalau sudah rumah tangga ambulan memimpin yang lain, aduh, tak usah bagaimana. Sama ada kayak pemilihan presiden, memimpin rumah tangganya saja selbut, apalagi memimpin negara. Tak bagaimana itu. Belum tentu sebenarnya. Tidak masalah. Tapi ya memang kembali lagi ke jenengan, karena jenengan yang mau menjalani. Iya, tapi itu kan nambah wawasan kejenengan dah ya. Kan begitu. Yang tidak Artinya bisa memaksa saya. Meringankan lah. Ya, Seandainya ada yang terbaik sesuai kemampuan saya, insya Allah saya ambil, kan begitu. Kalau rasanya itu agak berat, angkat tangan. Jadi menurut saya, misalnya jenengan kita misalnya ini, Iya. yang penting sampean tidak mencari, tidak Iya. meminta. Begini, saya memimpin pondok pesantren di Manado atau merintis. Itu saya pikir membuka pondok pesantren Nurul Dakwah, memimpin anak-anak lah dengan masyarakat. Itu semudah membalikkan tangan dan tidak keluar air mata sebesar pun. Tapi kalau memimpin rumah tangga, kena masalah begini, aduh, air mata keluar setiap malam, Gus. Itu berat sekali. Saya alami dalam hidup ini ya. Saya begini, saya hidup memimpin pondok pesantren, walaupun kecil-kecil lah, nggak banyak, hanya 300 orang dengan kepala rumah tangga. Iya. Insya Allah berjalan dengan lancar, seandainya saya menetap di situ. Tapi kalau memimpin rumah tangga sudah malu, ini semua sampai nyawa meninggal. Pertanyaan saya di sini, Allah akan menguji hamba-hambanya sesuai kemampuan. Kenapa kok yang diuji itu kena ujian kok sampai meninggal, itu bagaimana? Apa nggak sama dengan yang ada di ayat atau? Maksudnya mertua sampean yang laki-laki tadi itu? Iya, bisa meninggal dikarenakan ada masalah. Pertanyaan saya, setiap manusia kan akan diuji oleh Allah. Kenapa kok pas diuji pas meninggal? Berarti kan nggak mampu. Justru itu diselamatkan kalau menurut saya. Kok bisa? Kalau misalnya tetap hidup, ya misalnya ini ya, Iya. karena kita kan sama-sama, jadi kita itu harus berdoa kepada Allah. Iya. Tidak boleh suudzon. Iya, Itu boleh. kuncinya. Kita harus husnudzon kepada Allah. Karena kita sama-sama nggak tahu, kita husnudzonnya gini. Andaikan. Iya. Allah tetap istilahnya memberikan kesempatan hidup, belum tentu dia mampu untuk menghadapi.
cobaan itu. Akhirnya menurut Allah yang terbaik adalah yang lebih baik meninggal dunia. Karena banyak kasus bagaimana dulu Imam Asy'ari, imam kita dalam masalah tauhid itu Usuluddin kan protes kalau Jabariyah itu kan harus istilahnya mendikte Allah kan. Allah itu harus berbuat baik. Ya, Allah itu harus berbuat baik. Kalau Imam Asy'ari kan tidak seperti itu. Kita tidak bisa mendikte Allah karena Allah yang mencipta. Nah, pertanyaannya Imam Asy'ari pada Jabariyah, kenapa Allah justru mewafatkan orang yang masih kecil? Padahal misalnya anak yang masih kecil ini dibiarkan hidup, dia bisa beribadah lebih banyak. Itu kan berarti tidak sesuai dengan, berarti Allah tidak adil itu. Maksudnya pertanyaan Imam Asy'ari ini untuk membantah kaum Jabariyah bahwa Allah itu harus berbuat baik, mendikte lah istilahnya. Makhluk mendikte Allah kan ya enggak pas kan, mestinya kan kebalik. Allah yang mendikte makhluk kan demikian. Tapi ternyata faktanya kan banyak anak kecil meninggal dunia, ya kan? Anak kecil meninggal dunia. Itu apakah kemudian kita mengatakan Allah itu tidak adil? Ya enggak. Kan jodoh, rezeki, maut kan tidak ada yang tahu, Gus. Enggak, Allah tetap adil dan itu yang terbaik untuk dia. Misalnya naudzubillah kita negatif thinking, kita suudzon, kan dia masih belum balik, dia masih punya kesempatan banyak untuk beribadah sehingga dia bisa masuk surga di tingkat yang lebih tinggi, yang paling tinggi. Ini justru kalau diwafatkan Allah di usia muda, dia tidak punya kesempatan itu. Iya kan? Iya. Nah, sama seperti tadi. Mungkin jadi kita husnudzonnya, kita positive thinkingnya kepada Allah, mungkin saja itu memang Allah menghendaki, itu yang terbaik, karena jika tetap hidup justru malah tidak kuat melakukan hal-hal yang berhubungan dengan gitu, Ustaz. Itu lagi masalah jodoh. Saya pernah dengar ayat itu yang baik akan ketemu dengan yang baik. Tetapi ada satu laki-laki, dia alim, dia tidak pernah pacaran selama mudanya, dan dia dijodohkan sama orang tuanya dengan anak santri, juga keturunannya ulama atau kiai, dengan keluarga yang baik-baik juga. Ternyata biasanya yang baik pasti dapat yang baik. Kenapa kok pas yang ini kok malah hobi berzina? Apa nggak salah dengan ayat itu? Satu ya. Ini kan sudah nyata, kehidupan nyata. Yang kedua, ada teman, dia seorang penjaga sekolah. Dia orangnya nakal, brutal, suka main wanita. Pertanyaan di sini, dia saja mau menikah, belajar dulu doa wudhu, karena istrinya dari pesantren. Juga kalau dari keturunan itu mungkin minusnya menengah ke bawah lah. Nah, pertanyaan saya di sini, kenapa dia kok dapat istri yang ahli ibadah, sedangkan suaminya tidak bisa sholat, tidak bisa apa? Ini kan sangat tidak sesuai dengan ayat yang tadi itu. Begitu. Itu gimana itu? Jadi ini pemahaman saya. Pemahaman dengan ayat, tapi kenyataan hidup. Hidup malah terbalik. Yang baik dapat yang jelek, sedangkan suami yang jelek dapat wanita yang baik. Itu gimana itu? Itu pemahaman saya gini. Jadi ayatnya saya nggak hafal Quran. Sebentar.